Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone, yaitu Realme C75. Realme C75 ini menurut saya sih keren sih, dengan fiturnya yang diunggulin banget ya, anti air, anti jatuh, dan apalagi banyak. Dan seperti biasanya kita belinya online. Langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini, dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli, yaitu Realme C75 NFC. Ada IP69, proteksi tahan air tertinggi, military grade shock resistant, anti jatuh juga, anti pecah ya, baterai 6000 mAh. Oke, chargernya 45 watt, fast charging. Oke, masih segel. Di sini yang saya ambil ini yang varian RAM 8GB, internal 128GB, dan di sini yang saya ambil ini Lightning Gold, warnanya gold ya. Oke, sekarang kita bongkar. Dan di dalamnya ada box lagi warna kuning, ciri khas Realme seri C. Dan di sini C75 standar lah. Oke, ini ada 6 selling pointnya ya, 90 Hz. Prosesornya 90. Oke, langsung saja kita bongkar. Dan di dalamnya lagi di sini ada box kecil yang isinya kita bisa lihat di sini ada silikon case, panduan singkat, kartu garansi. Oke, dan sini juga ada SIM ejector ya. Dan sini ada smartphone-nya. Kita taruh dulu. Dan di sini ada partisi, ada kabel charger yang sudah Type C ya. Oke. Dan di sini ada kepala charger yang kepala chargernya di sini sudah mendukung 45 watt. Gokil. Oke. Dan mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Realme C75. Dan sekarang kita beresin barang-barang ini dulu. Dan kita ke smartphone-nya. Oke. Kita nyalakan dan sambil lalu kita di sini ada stiker emailnya, kita copotin. Oke, ini baru guys. Dan ini warna goldnya kayak gini. Kayak ingat Vivo ya. Wah, modelnya ini mirip Vivo apa kemarin ya, V27 ya, V27 LTE Lite atau V27 5G, sama kayak gini, sejajar 3 kamera kayak gini ya, mirip banget sih. Cuma kalau yang 5G itu melengkung, kalau yang ini lebih mirip yang ke 4G ya. Oke, ke Lite yang biasa ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off dan fingerprint atau enggak ya. Dan di sini ada tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini polos ya. Dan di sini ada bagian sisi kirinya, di sini ada SIM tray yang sudah dedicated, mantap. Ada pelindung airnya juga ya. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. Oke, dan sekarang kita nyalakan. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya yang internalnya 128GB, sudah sisa 103GB. Berarti kurang sekitar 25GB ya. Dan sekarang kita setting-setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting bentar. Kalau kita lihat dari desainnya, ini mirip dengan Vivo V27 Lite 4G ya. Ini mirip banget sih. Desainnya cakep sih, desain kayak gini. Cuma yang ini ada kayak gambar daun-daun gitu kayak gini ya. Kayak ada pecahan gitu. Tuh, kayak ada garis gitu ya. Oke, dan sekarang kita bahas bagian variannya dulu. Ini variannya sih ada 2 varian. Yang pertama itu yang varian RAM 8GB, internal 128GB, yang dijual dengan harga 2.399.000, atau yang RAM 8GB, internal 256GB, yang dijual dengan harga 2.799.000. Saya dapetin cuma 1.947.000. Gokil sih. Dan untuk varian warnanya ini ada 2 varian warna. Yang pertama itu Lightning Gold dan satu lagi Stormblade. Yang saya ambil ini yang warnanya Lightning Gold. Cakep sih. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,72 inch. Resolusinya sudah Full HD Plus, yaitu 1080 x 2400 pixel. Rasionya 20:9. Referensinya sudah mantap di 90 Hz. Dan kecerahannya sih mentok di 690 nit. Kurang terang sih di bawah terik matahari. Dan untuk proteksinya dia ada Armor Shell Glass ya. Iya, Armor Shell Glass. Jadi dia tahan benturan, cakep sih. Dan dia memiliki always on display, tapi always on displaynya ya kayak di Infinix itu aja, yang cuma nyala doang, nggak ada mati redup, tapi ada kayak di AMOLED itu nggak kayak gitu ya. Dan dia sudah memiliki IP66 dan juga memiliki IP68 dan IP69 yang tahan terhadap air dan juga benturan ya. Dia bisa tahan buat nyelam dalam air, bahkan ada yang ngetes masukin kulkas, ada yang unboxing dalam air. Ini aman sih, cakep. Dan sekarang kita bahas bagian Androidnya. Dia Androidnya menggunakan Android 14 dan interface-nya menggunakan Realme UI
5.0. Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Dia prosesornya menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G92 Max yang didukung dengan RAM 8GB bisa ditambah sampai 16GB dan internal 128GB. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmarknya dia mencapai 274 ribuan. Iya, harga 2 jutaan dapat skor segini dengan AnTuTu segini atau yang prosesor segini. Seharusnya yang lainnya itu harga 1,5 jutaan sudah dapat Helio G100 ya. Oke, dan sekarang kita bahas bagian keamanannya. Dia keamanannya ada 2 keamanan yaitu side fingerprint dan juga face unlock. Side fingerprintnya oke, dan face unlocknya kita coba. Dia bisa ketuk 2 kali ya untuk mematikan dan menyalakan layarnya. Oke. Tapi sayangnya dia pas tadi saya coba ke air, ya saya coba cipratin air dan juga pakai keran, itu ternyata dia sentuhannya nggak seresponsif kayak kemarin punya apa Tecno atau Vivo ya kemarin itu, yang dia walaupun kena air dia bisa tetap kita sentuh normal. Kalau ini masih nggak normal banget tapi bisa ya. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya di belakang ini dia ada baterai yang berkapasitas 6000 mAh. Walaupun tipis seperti ini, dia baterainya 6000 mAh yang didukung dengan charger 45 watt. Yang mana baterainya itu diklaim katanya bisa sampai 4 tahun dijamin masih aman awet ya. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 6%. Ini lumayan irit sih dibanding dengan yang berkurang 8% atau 7% ya. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 45 watt, dia 10 menit bertambah 14%, 20 menit bertambah 27%, dan 30 menit bertambah 40%. Seharusnya 45 watt itu nggak nyampe 1 jam sudah full sih seharusnya. Dan dia juga bisa reverse charge ya ke HP lain. Dan untuk lain-lainnya dia menggunakan Bluetooth 5.0, NFC ada, speakernya masih mono ya. Dan kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada triple kamera kayaknya, tapi sebenarnya cuma 2 ya. Ini gimmick doang, cuma gambar doang, bukan gimmick tapi gambar doang. Kayak kamera tapi bukan. Dan kamera utamanya dia bersolusi 50 megapiksel aperture f1.8 wide, dan kamera yang kedua ini nggak ada spesifikasinya sih, tapi ada aja. Dan kamera depannya dia bersolusi 8 megapiksel aperture f2.0 wide. Dan sekarang kita lihat di bagian setting-setting kameranya. Di sini ada mode foto yang bisa ngezoom sampai 10 kali, dan di sini ada mode video, dan di sini ada jalanan, mode malam. Oh ya, di mode videonya perekamannya mentok di 1080p 30 fps ya. Oke. Di sini ada mode portrait, selengkapnya ada mode pro panorama, resolusi tinggi, film, slow motion, selang waktu, mengenai teks dan perubahan. Kita lihat di slow motionnya dia mentok di 120 fps doang ya. Dan untuk perekaman video dan fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Realme C75 ya, Realme C75. Kita lihat fokusnya, wis cepet ya, cepet. Kita coba zoom, dia bisa sampai 10 kali ya, dan sudah burik kayak gitu ya. Oke, dan sekarang kita putar ke wajah. Ini kita nggak usah lari-larian karena nggak ada stabilisasinya ya, jadi kita jalan santai aja kayak gini ya. Teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kamera, warna, dan juga suaranya ya. Dan ini dia kalau kamera depannya agak overexpose gitu ya, karena saya memang rekamnya di jam 11 lewat 10 menit sih. Ini putih banget ya. Baru kalau kita tempat yang ada redup-redupnya kayak gini, ini masih mendingan. Dan background itu seharusnya berkarakter ya, ada awan-awan gitu ya, dan langitnya masih kelihatan ya. Untuk detailnya sih lumayan sih, sampai kerut-kerut wajah kelihatan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri sih. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Realme C75 C75 ya. Kalau malam-malam kayak gini ini lumayan terang sih menurut saya. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas cahaya, warna, dan juga suaranya. Kalau malam-malam kayak gini ya, noise-nya lumayan berasa sih noise-nya ya. Dan ini dia kalau kamera depan noise-nya banyak banget guys. Ini noise-nya banyak banget, apalagi kalau di pertengahan kayak gini ya, antara cahaya dan cahaya. Kita coba ke bawahnya cahaya langsung di sini. Masih berasa noise-nya ya. Noise-nya berasa banget kalau kamera depan.
Dan untuk hasil fotonya sih ya, kalau nggak kita aktifkan mode HDR-nya, background itu putih semua ya. Dan ini shadownya kayaknya agak banyak sehingga di wajah itu banyak kerutan yang kelihatan sih. Kelihatan tua banget sih. Dan kalau kita gunakan mode portraitnya, background itu malah makin ya kayak nggak aktif aja mode HDR-nya ya. Dan untuk kamera belakangnya juga mirip sih, kalau nggak kita aktifkan mode HDR-nya ya sama sih, putih semua. Dan untuk mode portraitnya ini lebih mending ya, muka itu nggak terlalu ya mengkerut kayak kamera depan ya. Dan kalau kita buat ngezoom ya bisa sampai 10 kali ya standar. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini malah berbeda ya, ini pucat banget. Kalau siang itu agak banyak shadownya, kalau malam-malam ini malah pucat gitu ya. Apalagi kalau kita gunakan mode malamnya, ini malah lebih pucat, putih semua ya, bukan cuma pucat tapi putih. Dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap, ini mode malamnya lumayan membantu, agak terangkat sedikit terangnya ya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Realme C75. Bagaimana? Teman-teman suka nggak? Standar sih menurut saya. Cuma ini keunggulannya itu banyak sih. Oke, sekarang kita bahas langsung dari kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, dia sudah menggunakan IP66 dan juga IP68 dan IP69. Kalau jatuh nggak gampang rusak, kalau kita buat nyelam itu aman. Bahkan di slogannya Realme itu ditulis tahan air, tahan banting, dan juga tahan lama. Dan yang kedua, dia baterainya sudah 6000 mAh yang diklaim oleh Realme, katanya bisa tahan sampai 4 tahun masih aman. Yang ketiga, dia chargernya 45 watt, kencang sih. Yang keempat, dia sudah ada NFC-nya, mantap. Yang kelima, dia ada volume up-nya sampai 400%. Katanya ultra boom, yang kencang banget. Oke sih. Cuma suaranya ya gitu sih, standar menurut saya. Dan kalau kita bahas bagian kekurangannya, ini yang bikin geleng-geleng sih sebenarnya. Ya, yang pertama itu kekurangannya nggak ada AIS-nya ya, nggak ada ultra wide-nya. Layar masih IPS LCD, masih side fingerprint karena masih IPS LCD ya. Speakernya masih mono. Dan yang terakhir, dia masih menggunakan Helio G92. Sebenarnya Helio G92 ini nggak jadul, bahkan baru sih dibanding dengan Helio G90 atau G81. Ini lebih baru sih sebenarnya. Cuman karena ada yang lebih fresh atau lebih canggih, lebih kencang nih, yaitu Helio G100. Tapi kenapa kok masih dikasih Helio G92? Harganya 2 jutaan loh. Jadi dia pasarannya itu bukan teman-teman yang mendingin ini, performanya kencang, mendingin ini. Tapi ini lebih didahulukan buat teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen HP-nya itu tahan lama, tahan banting, juga tahan air gitu. Kesimpulannya menurut saya sih recommended sih buat teman-teman yang nggak mentingin performa kamera dan juga apa ya, layar. Selain itu overall keren sih. Mungkin sampai ini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum langganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.